Pada kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan setelah asam basa, yaitu titrasi asam basa. Nah, pada umumnya titrasi asam basa termasuk analisis kuantitatif, yaitu biasanya titrasi asam basa ini digunakan untuk mencari konsentrasi suatu larutan atau kadarnya. Nah, kalau saya tuliskan konsep kuantitatif untuk mencari konsentrasi atau kadar. Nah, dalam laboratorium gambarannya nanti kita akan pakai satu alat yang disebut buret. Di sini ada klem disangga dengan statis. Di bawahnya nanti sudah ada labu Erlenmeyer. Nah, di labu Erlenmeyer ini akan berisi larutan yang akan dicari konsentrasi atau kadarnya, atau disebut dengan titrat. Nah, sedangkan pada buret ini diisi oleh larutan yang telah diketahui konsentrasinya dan diisi tepat pada garis nol pada buret. Nah, ini sering disebut dengan titran. Larutan ini dimasukkan dengan corong, nah supaya tidak tumpah. Dan juga di dalam titrat ini sudah diberikan indikator asam basa, biasanya phenolphthalein. Nah, yang paling penting dalam titrasi asam basa ini, tujuan utamanya adalah titik ekuivalen, yaitu dalam titik ekuivalen akan berlaku mol H plus sama dengan mol OH min. Kita ketahui bahwa molaritas yaitu N per V dalam bab laju reaksi, maka mol sama dengan molaritas dikali dengan volume. Nah, berarti untuk mol H plus itu akan molaritas dikali dengan volume. Karena H plus ini berasal dari asam, maka Ma molaritas asam dikali dengan volume asam. Nah, berhubung jumlah H plus pada setiap senyawa dapat berbeda, misalnya H2SO4, H plusnya ada 2, atau HCl, H plusnya ada 1, maka rumusan ini dikali dengan A atau valensi asam. OH- sendiri juga berasal dari molaritas basa dikali dengan volume basa. Karena jumlah OH- setiap senyawa dapat berbeda, misalnya CaOH 2 kali dengan NaOH 2 kali, jumlah OH-nya ada 2 dan 1, maka berbeda, maka dikalikan dengan valensi basa. Kalau saya kasih keterangan, ini adalah valensi asam, atau misalnya H2SO4 hanya ada 2, A-nya sama dengan 2, dan Ma adalah molaritas asam, sedangkan Va adalah volume asam. Untuk B sendiri
adalah valensi basa, dan Mb sendiri adalah molaritas basa, dan Vb sendiri adalah volume basa. Nah, valensi basa ini contohnya CaOH 2 kali, maka OH nya sebanyak 2, maka valensi basanya 2. Nah, yang terpenting adalah titik ekivalen ini. Jadi literasi asam basa itu adalah analisis kuantitatif, yaitu untuk mencari konsentrasi atau kadar dari suatu zat dengan cara mentitrasi dengan suatu larutan yang telah diketahui molaritasnya, yang sering disebut dengan titran. Nah, dengan tujuan untuk mentitrasi larutan yang akan dicari konsentrasinya, atau sering disebut dengan titrat. Nah, paling penting dari titrasi ini dicari titik ekivalen, yaitu berlaku mol H plus dengan mol OH min. Nah, seperti itu. Maka langsung kita lihat contoh soal. Ya, pada soal kali ini diketahui volume 0,116 molar H2SO4 yang dibutuhkan menitrasi 250 mili barium hidroksida 0,0084 sampai titik ekivalen. Nah, kita adalah volume H2SO4 nya berapa. Kita ketahui di slide sebelumnya bahwa titik ekivalen akan berlaku mol H plus itu akan sama dengan mol OH min, dimana mol H plus adalah A dikali MA dikali VA, mol OH min yaitu B dikali MB dikali dengan VB. Kita ketahui bahwa H2SO4 valensinya adalah 2. Ini asam ya, yaitu asam ini adalah valensinya 2, H2SO4. Kita tuliskan 2, molaritasnya adalah 0,116 dikali dengan volume yang ditanyakan. Nah, sedangkan B dibutuhkan untuk menitrasi 25 mili PaOH 2 kali. Kita lihat PaOH 2 kali. Kalau ini kita lihat PaOH 2 kali ini dia memiliki valensi 2 dengan volume ini valensi dan ini adalah molaritasnya. Maka kita masukkan valensinya adalah 2. Sorry, ini tadi valensi basa ya, atau B. Valensinya ada 2, molaritasnya yaitu 0,0084 dikali dengan volume yaitu 25 mili. Valensi asam sendiri akan menjadi 50 dikali dengan 0,084 dibagi dengan 2 kali 0,116 yaitu 0,42 dibagi dengan 0,232 atau 1,81 mili. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Soal selanjutnya. Kalau 5 mili asam bervalensi 1, ini A. Valensi asam 5 mili ini adalah volume asam dengan konsentrasi. Nah, konsentrasi ketahui molaritas asam dapat dinetralkan oleh 10 mili. Ini volume basa. KOH, kita ketahui KOH ini
satu kali saja, maka valensinya adalah 1. Dengan MR sekian, maka 1 liter larutan KO tersebut mengandung, ini istilahnya titik-titik berapa gram ya, maka kita masukkan. Kita ketahui bahwa mol H plus akan berlaku sama dengan mol OH min. Nah, kita masukkan bahwa A dikali dengan molaritas asam dikali dengan volume asam untuk mol H plus. Untuk mol OH min sendiri yaitu valensi basa dikali dengan molaritas basa dikali dengan volume basa. Nah, valensi asamnya kita ketahui bahwa 1 dikali molaritas asamnya yaitu 0,1. Volume asamnya adalah 5 mili. Valensi basanya adalah KUH ini 1 kali saja. 1 molaritas basanya tidak diketahui ya, maka molaritas basa dikali dengan volume basa. Volume basa yaitu 10 mili. Nah, untuk molaritas basa sendiri maka ini saya pindah luaskan. Ini dikali ini maka 0,5 ya. Ini 1 saja coret. Maka 0,5 dibagi dengan 10 atau molaritas basanya yaitu 0,05. Nah, kita ketahui bahwa molaritas didapat dari mol per volume, atau molaritas kita ketahui mol adalah gram per mr dan volume di sini itu harus dalam liter. Nah, berarti jika volume ini dalam mili, maka volumenya memiliki rumusan milinya tersebut dibagi dengan 1000. Nah, kita masukkan molnya itu gram per mr dibagi dengan, karena volumenya tadi ini sudah dalam liter, maka 1 dibagi 1, maka molaritasnya yaitu gram per mr. Kalau ini kita naikkan, kita kali dengan 1 per 1. Molaritasnya kita ketahui 0,05 kali dengan gramnya ditanyakan, mr nya kita ketahui 56, misal ini mr nya 56 dengan volume 1 per 1, maka gramnya sendiri yaitu 0,05 dikali dengan 56. Kita hitung di sini jawabannya adalah 2,8 gram ya. Ya, kali ini ada soal sebanyak 123 gram magnesium sulfat atau MgSO4 anhidrat, jadi dia mengandung air, dilarutkan dalam 10 liter air. Jadi dalam 10 liter itu mengandung 123 gram. Selanjutnya diambil 100 mili untuk direaksikan dengan 300 mili. Jadi ini nanti akan direaksikan dengan NaOH. Akan menghasilkan, jika direaksikan anhidrat ini akan diabaikan ya. Jadi hanya MgSO4 plus NaOH. Itu akan menjadi MgOH 2 kali dan Na2SO4. Kita setarakan di 2. Setelah itu endapan dipisahkan. Endapan di situ berarti sisa dari NaOH. Dan ternyata bukan 100 ml untuk meneralkan NaOH berlebih. Nah, ternyata ada kelebihannya atau sisa. Apakah rumusnya tersebut? Jika TPMR-nya MgSO4 yaitu 120. Nah, yang diambil, yang direaksikan dengan ini ternyata hanya 100 ml. Nah, dalam 100 ml itu ada berapa gram?
Ini harus ingat stokiometri kelas 10. Jika dalam tekanan dan volume yang sama, dengan tekanan dan temperatur sama, maka akan berlaku perbandingan, yaitu V1 per N1 sama dengan V2 per N2. V1 per mol kita ketahui yaitu gram per mr, 1 sama dengan V2 per gram per mr. Kedua, kita ketahui mr nya pasti akan sama karena magnesium sulfat. Kita maka berlaku perbandingan volume 1 tadi 10 liter banding dengan gramnya tadi 123 dalam 10 liter, volume 2 nya itu 0,1 100 mili ya, ini 0,1 liter bagi dengan gramnya yang ditanyakan, maka gramnya yaitu 123 dikali dengan 0,1 dengan 10, itu hasilnya 1,23 gram jika dalam 100 mili. Nah, ternyata 123 gram yang diambil dan dihasilkan dengan NaOH. Ingat, berarti ini 1,23 gram. Nah, NaOH ini ternyata dihasilkan dengan 300 mili. NaOH 0,1 molar. 300 mili ini sama saja dengan 0,3 liter ya, dan 0,1 molnya yaitu 0,3 dikali dengan 0,1 yaitu 0,03 mol. Ini berarti pakai MRS molanya didasarkan dengan 0,03 mol. Kita ketahui dari reaktan yaitu dikurangi dan produk yaitu dijumlahkan. Nah, setelah itu dapat dipisahkan, ternyata diperlukan 100 mili asam sulfat untuk menetralkan. Nah, menetralkan ini berkaitan tentang titrasi, itu kan berlaku mol H plus sama dengan mol min, itu rumusnya valensi asam dikali moralitas asam dikali dengan volume asam sama dengan valensi basa dikali dengan molaritas basa dikali dengan volume basa. Karena asam sulfat ada 2 S4, valensinya 2 ya, mol H plusnya 2 S4, ini NaOH, valensinya ini 2, V2 nya ada 2, molaritasnya yaitu 0,1, volumenya 100 mili atau 0,1 liter, dan mol OH min karena yang dicari ke mol OH minnya sekali dihitung akan ketemu 0,02 mol. Jadi di sini yang dinetralkan sisanya itu adalah 0,02, jadi 0,02 dikurangi 0,01. Reaksi dibandingkan dengan koefisien 0,01 untuk 2 berarti untuk 1 yaitu 0,005. Karena MgS4 di sini keterangannya habis ya, ini berlebihan namanya sisa, MgS4 nya habis, sisanya habis. Supaya dia habis, mulanya juga 0,05. Nah, kita tahu mol dapat dari gram per mr, molnya yaitu mulanya tadi 0,005 kali dengan gramnya tadi yang dihasilkan yaitu 1,23 per mr. Jadi mr nya itu dengan 1,23 dibagi dengan 0,005 yaitu 246. Nah, dari mr ini kita tahu mr penjumlahan dari massa atom relatif setiap unsur. Kayak mr nya MgS4 jadi 120 dan MgS4 X2O, karena ini 1 maka mr nya pasti 120 ditambah dengan H2O yaitu 18. Nah, X nya tidak ketahui yang ditanya, KS kali dengan 18
Ini benda ruas yaitu 126 sama dengan ini dikali 18x. X nya akan ketemu 7. Nah, jadi rumusnya adalah GSO4 7 2O. Jawabannya adalah D.